Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Mira Baibana, founder Konseling Satir Indonesia. Kali ini saya akan melanjutkan IG Live beberapa minggu lalu tentang 16 prinsip dalam satir model. Nah, yang terakhir ini kemarin itu di poin yang terakhir di prinsip kita tidak sempat ya, waktunya itu terbatas. Sekarang saya akan undang Pak Kirno. Nah, Pak Sukirno sudah ada. Ya, Apa kabar Pak Kirno? baik sekali Mira. Thank you buat kesempatan bisa kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya, ini banyak request untuk bahas tentang pribadi terapis ya. Ini karena dalam prinsip yang ke-16 itu kemarin kita sempat bahas sedikit ya Pak Kirno, ini waktunya terbatas ternyata minggu lalu. Nah, ini untuk melanjutkan karena banyak teman-teman yang merasa bahwa ini poin yang terpenting menurut mereka karena kebanyakan banyak yang nggak pede kalau kasih konseling, banyak yang merasa tidak siap kalau kasih konseling. Saya aja banyak masalah, gimana mau bantu orang gitu. Nah, dalam satir model seperti apa nih? Menjadi konselor yang efektif ya, yang sesuai dengan prinsip ke-16 ini. Pak Kirno Oke, bisa. iya. Baik, kita langsung mulai saja ya. Iya, ini udah agak terlambat juga tadi mulainya. No problem. Oke, mari kita lihat ya. Prinsipnya kemarin kita bahas terakhir itu ada 16. Poin 16 adalah bahwa Tuh. pribadi konselor ini sarana penyembuhan yang terampuh adalah pribadi sang terapis. Di sini kita ingin tekankan bahwa si pribadi sang konselor ini, sang terapis ini, itu dianggap lebih penting daripada ilmunya dia, daripada tekniknya dia. Ini poin penting ini. Oke. Ya. Sehingga dengan kata lain, mestinya seseorang yang punya kepribadian tertentu, itu tanpa teknik yang terlalu gimana-gimana gitu, itu bisa membawa pemulihan kesembuhan pada banyak orang dibandingkan dengan tipe tertentu yang ilmunya tinggi banget. Ternyata ketika di ruang konseling, dia mentok terus tuh. Nah, jadi menurut prinsip dasar satir ini ada pribadi tertentu yang kita perlu perhatikan, yang akan membawa sarana kesembuhan. Nah, ini sama sekali tidak mengatakan teknik tidak penting ya. Okay? Sama sekali tidak. Teknik itu tetap harus, tapi pribadi sang konselor ini akan membuat tekniknya itu jadi ampuh banget. Ya. Oke. Ya, begitu. Nah, saya akan bicara tentang 3C ya. Yaitu konselor yang C pertama itu confident, yang kedua congruent, yang ketiga competent. Confident, congruent, competent. Ya. Nah, jadi konselor itu mesti ada 3C ini nih. Ya. Dengan 3C ini barangkali ya teknik tidak terlalu pinter-pinter amat, tapi bisa menolong orang. Jadi kita ketemu orang-orang tertentu, kayaknya ilmunya nggak banyak-banyak amat, tapi kok efektif sekali dibandingkan dengan yang sudah sekolah jauh sekali, tapi ternyata ketika mengkonseling tidak efektif. Oke, nah yang pertama itu confident. Oke, kita bicara confident ya. Kalau seorang konselor masuk ke ruang konseling dan dia nggak punya confidence, dia sama sekali nggak confident, itu nanti dia di tengah-tengah itu akan terkesan dia itu jadi gampang panik. Gampang panik dan akhirnya terkesan tidak siap nih. Kita mesti menyadari bahwa orang kita konseling ini adalah orang yang sangat peka tuh, mendeteksi tuh. Nah, auranya itu berasa tuh. Ini aura nggak pede ini. Aura nggak pede. Kalau ini berkaitan dengan seperti kemampuan mengendalikan atau menguasai situasi dan diri sendiri gitu ya? Ya. Confident ini. Ya. Jadi
kalau si konselor sendiri aja nggak percaya sama dirinya sendiri, ya ini akan ditangkap nih orang yang dikonseling nih, akan merasa, waduh ini nggak siap ini. Ya. Nah, jadi dari mana yang kita punya yang namanya jadi bisa jadi confident itu tuh, ya. Jadi confident ini kan bicara soal keyakinan. Jadi karena itu seseorang itu mesti punya suatu sumber keyakinan yang bisa dari dua sumber. Satu dalam dirinya, kedua dari luar dirinya. Ya. Nah, yang dari dalam dirinya itu barangkali contoh bisa saja pengalaman, pernah nolong orang. Ya, jadi itu bisa Oke. Tapi juga ada sumber-sumber di dalam dirinya itu contohnya ya. Ya dia banyak pengalaman lah ya. Banyak pengalaman hidup, pernah nolong orang, pernah baca buku, macam-macam itu. Itu bisa di sumber keyakinannya. Tapi sumber keyakinan juga bisa didapat dari luar. Ketika dia itu meyakini sekali bahwa saya dipimpin oleh Tuhan dalam menolong orang ini, nah, muncullah keyakinan tersebut. Nah, jadi anjurannya adalah sebelum memulai sesi konseling nih, ya, jangan cuci mobil dulu, oke, ya, jangan ngepel dulu, oke, ya, ambil waktu sebentar saja, nggak usah lama-lama sekali. Orang lakukan yang kalau di dalam istilahnya itu adalah centering, bikin dirinya itu center, ya. Nah, untuk centering itu dia cukup tenangkan dirinya saja, mungkin 5 menit, 10 menit sebelum dia konseling, dia tenangkan dirinya, dia kemudian bisa lakukan persiapan secara mental, secara rohani, beberapa orang perlu berdoa, minta pimpinan Tuhan. Dan dari situ kan kemudian karena dia sudah siap secara mental dan secara rohani, maka dia akan lebih percaya dirinya timbul. Jangan lakukan konseling dalam keadaan badan lagi capek secara fisik. Ya, habis ngangkat-ngangkat pohon gitu yang ditebang gitu ya, habis nebang pohon terus ngangkat pohon, kemudian langsung konseling, jangan. Okay. Jadi persiapan berupa persiapan jasmani, persiapan jiwani, persiapan rohani. Dari situ akan menolong munculnya confidence tadi itu yang kita cari. Ya. Jadi kalau kurang tidur nggak bisa ya, Pak? Oh, iya. Kalau begadang, capek, habis berantem, nah ini habis berantem sama pasangan gitu ya. Iya. Itu apa yang harus dilakukan tuh Pak kalau kayak gitu? Saya ini pernah satu kali mengkonseling orang dan kemudian tertidur di tengah-tengah konseling. Ya. Jadi itu saya ingat di Jogja. Case itu adalah case nomor 5 apa 6. Saya mulai jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Ya. Wow. Jadi mulai jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Nah, di tengah-tengah itu saya makan siang. Nah, ini yang habis makan siang nih. Iya, ngantuk ya. Di tengah-tengah konseling, saya ketiduran. Dan yang di konseling tahulah. Jadi mereka bilang gini, Bapak capek ya? Sebenarnya bukan. Tadi saya baru habis makan siang, makannya enak. Dan ini sofa empuk sekali. Dan AC dingin sekali. Ya. Tapi ya ini supaya orang confident ya. Begini, saya cerita apa yang terjadi. Selesai konseling itu saya terusin sampai jam 10 malam. Nah, ini bulan berikut, saya kembali ke Jogja. Nah, saya ini cek satu-satu nih, yang kemarin saya konseling gimana case-nya. Nah, dari semua case yang saya konseling hari itu, case yang paling berhasil ya yang saya ketiduran itu. Wow. Nah, case yang dianggap paling terjadi breakthrough, terobosan adalah pasangan ini mengatakan terima kasih Pak. Terjadi perubahan besar dalam rumah tangga kami karena itu hari konseling. Nah, jadi saya lihat begini, ada sesuatu yang bekerja, ya. Saya percaya pertolongan Tuhan lah ya. Tapi jangan terus-menerus setiap sesi tidur. Lalu tidur jangan sesuai teknik. Gua tidur aja deh, pasti beres. Bisa begitu. Jangan kebalikannya ya. Ya jangan dibalik. Ya jangan dibalik. Oke, itu confident ya. Oke, nomor 1. Oke. Pak Kirno boleh aku putus sedikit. Jadi gini, yang saya tangkap confident ini kan kita nggak bisa memplanning, kita nggak bisa merencanakan situasi konseling akan terjadi seperti apa. Apapun yang terjadi, kalau kita confident, maka kita bisa meneruskan, kayak misalnya tadi ketiduran, atau misalnya nguap, atau misalnya apa gitu ya. Kita tetap bisa menjalin lagi kepercayaan dengan konseling kita, sehingga sesi terus berjalan gitu ya, nggak langsung nyerah ya udah gitu ya. Betul. Ya.
Jadi sebenarnya coba dilihat ya, prinsip dasar satir itu sebenarnya membangun confidence ya. Contoh ya, perubahan ada hal yang mungkin. Kalau seseorang pegang itu yang prinsip nomor satu itu saja, perubahan ada hal yang mungkin. Dalam diri dia akan timbul selevel tertentu, confidence-nya itu muncul. Yakin bisa lah, pasti bisa berubah. Ah, itu sudah muncul tuh. Paling nggak sedikit confidence tersebut. Ya. Nah, itu dari satu sisi. Ya. Jadi dengan kata lain, sebenarnya kalau saya ditanya ya, Pak, apakah ada tipe kepribadian tertentu yang kayaknya susah menjadi konselor? Itu kan banyak orang nanya. Pak, saya ini orang cepet-cepet nih. Saya apa bisa? Contoh, istri saya ketika saya dulu tanda kutip ya, paksa dia belajar satir, dia bilang, aku nggak cocok jadi konselor. Saya bilang, jalanin dulu aja. Ya. Dan salah satu yang bagus sekali menurut saya tentang training konselor satir adalah pertama-tama konselornya diubahkan dulu. Konselornya berubah. Itu kan terasa dampaknya kepada orang yang belajar. Sebelum dia nolong orang, dia sendiri ketolong dulu. Betul. Nah, jadi confident itu juga muncul ketika seorang mengalami suatu perubahan di ruang konseling. Jadi dia tahu nih, ini ada pertolongan, ini ada sesuatu nih. Ya. Jadi macam-macam lah sumber untuk membangun yang namanya confidence ya, pengalaman, ilmu yang ada, buku-buku yang dibaca. Ya. Ya termasuk sebenarnya teknik juga sih. Kalau ada teknik memang cenderung lebih confident. Jadi saya udah tahu nih, saya masuk, saya mau ngapain. Kalau kita duduk ruang konseling, masuk ruang konseling nggak tahu mau ngapain, itu yang repot. Saya ini selama bertahun-tahun sebelum belajar konseling satir, saya ini andalan saya itu cuma satu, niat baik pengen nolong orang. Akibatnya di ruang konselingnya saya pakai jurus rujak, segala macam aja yang penting beres. Oleh menurut saya anugerah Tuhan ada aja yang beres. Tapi saya juga perlu improve diri saya loh. Betul. Supaya saya jangan sampai kena kasus tertentu saya langsung udah panik di ruang konseling. Ya. Nah, oke. Itu soal confident ya. Confident. Nah, yang kedua ini konsepnya rada sulit nih. Congruent. Congruent itu apa? Congruent itu bicara sebenarnya kalau dari arti katanya adalah utuh, harmonis. Jadi seorang konselor itu perlu jadi orang yang congruent, jadi orang yang utuh. Wah, utuh ini bicara hal yang sangat kompleks. Ya. Contoh lah ya, utuh itu kan bicara soal integritas. Konselornya mesti orang yang punya integritas. Ya. Lalu kemudian si konselor sendiri sebisa mungkin jangan punya terlalu banyak yang disebut dengan istilah unfinished business. Jangan sampai konselor itu sendiri banyak masalah. Ya. Iyalah, ini ibaratnya sapu. Sapu buat nyapu tapi sapunya kotor. Kan repot. Betul. Jadi saya tidak melihat bahwa ada kepribadian tertentu yang lebih cocok untuk jadi konselor. Enggak. Menurut saya enggak. Tapi menurut saya, apabila seorang banyak beresin masa lalunya ini nih, unfinished business-nya nih, maka dia akan jadi seorang yang akan lebih sabar menurut saya. Dia jadi seorang yang lebih ngerti orang. Demikianlah dia membangun dirinya menjadi congruent tadi itu. Nah, dari situ tuh, ketika dia itu beresin masa lalunya, unfinished business-nya, maka dia jadi orang yang lebih congruent. Nah, tidak ada orang yang murni 100% congruent. Tapi semua orang itu bertumbuh makin lama makin congruent ini. Ya. Yeah. Nah, itu sebabnya kenapa dalam pelatihan konselor satir mesti ada sesi konseling untuk yang belajar. Dia mesti dikonseling, dia mesti diberesin, terutama yang gede-gedenya itu ya, oke, ya, masalah sama orang tua lah, ya toh, masalah sama mantannya lah, ya, masa kecilnya lah, itu semua mesti diberesin. Nah, jadi unfinished business-nya beresin sebanyak mungkin lah. Sekali lagi, nggak bisa semua. Ya. Saya punya nggak unfinished business? Punya, ya.
terutama ketika sebelum belajar itu lebih banyak lagi. Banyak sekali saya ini bawa, istilahnya apa ya? Tong sampah dari masa lalu ya. Sampah masa lalu saya bawa banyak sekali. Ketika belajar, dibersihin, dibersihin, dibersihin. Ya. Jadi nomor satu ya, seorang konselor itu mesti congruent. Ketika dia congruent, dia nggak gampang terbawa larut dalam ceritanya si konselor ini. Saya kasih contoh begini ya. Ini di Singapura, ada satu orang konselor yang punya masalah sama bapaknya. Dan nggak beres itu, nggak selesai. Nah sekarang dia diminta konseling satu kasus, satu anak muda berantem sama papanya. Sama ya masalahnya. Nah karena pengalaman yang sama ini dan belum beres, ketika di ruang konseling, si konselornya di situ ikut marahin papanya berdua sama si anaknya itu, kan jadi 2 lawan 1. Si bapaknya malu, konselor mestinya netral, malah belain anak saya dan nyerang saya. Dan itu direkam di kamera loh, jadi kelihatan banget lah. Kelihatan banget bahwa ini bukan bicara tentang sesuatu yang apa namanya, orang salah paham gitu, enggak. Kelihatan sekali dari video. Kemudian lama-lama jadi emosi juga. Nah ini kenapa? Karena dia sendiri nggak bersih. Dia belum congruent, ya. Sehingga dia jadi tidak objektif. Maka kita perlu congruent supaya kita ini di ruang konseling itu jadi objektif. Ya, nggak terbawa suasana. Nah, kongruen dibangun tadi kan saya bilang, beresin unfinished business. Tapi yang kedua adalah, seseorang mesti menerapkan sikap profesional dalam sesi. Ya. Nah, sikap profesional, saya di sini profesional. Ya. Jadi saya tidak membiarkan urusan pribadi saya masuk. Urusan pribadi saya itu saya taruh di luar. Ya. Saya nggak bawa masuk orang konseling. Barangkali saya pernah ngalami apa yang dia alami nih. Kasihan banget nih, saya ngerti ini karena saya pernah alami ini. Tapi saya bagian itu saya taruh di belakang. Ya. Membuat saya jadi lebih bisa empati. Gitu ya? Ya, sadar. Oh, saya pernah ngalami ini. Oke, saya ngerti ini. Tapi pada juga mengatakan saya bisa menolong dia. Begitu kongruennya itu dari situ. Oke. Nah, jadi karena itu, ini saran nih, bagaimana caranya seorang bisa jadi kongruen? Nomor 1, konselor harus dikonseling. Oke, harus itu ya. Harus. Oke, kode etik Satya Institute of the Pacific, dalam kode etiknya itu, di mana saya jadi anggota itu, kode etik itu mengharuskan bahwa setiap anggota itu setahun sekali harus dikonseling. Minimal. Oke. Setahun sekali. Oleh konselor profesional ya? Ya, betul, oleh konselor profesional. Ya, betul. Nah, itu akan menolong. Untuk seorang itu jadi, tanda kutip, ibarat sapu dia lebih bersih. Ya. Selain itu, ketika saya mengkonseling, saya mesti juga selalu monitor diri saya nih. Ngecek diri saya. Apa yang terjadi pada saya nih? Kenapa saya rasa marah? Kenapa saya ini marah karena apa nih? Marah karena saya lihat perlakuannya si suami kepada istrinya, lalu kemudian saya pernah ngalami atau gimana, itu mesti terus-menerus monitor. Selain itu, satu lagi, seorang konselor harus bisa melakukan self-counseling. Dia mesti bisa mengkonseling diri sendiri. Dia mesti bisa yang enteng-enteng lah ya, membereskan diri sendiri. Dengan menerapkan ilmu yang dia pakai. Punya, oke. Kalau di awal kan saya konseling ke kaca, konseling diri sendiri pakai kaca, ngajak bicara yang di kaca itu. Ya. Selama ini sih dia nyaut terus. Kalau dia nggak nyaut, saya lari. Jadi saya pakai kaca dan kemudian nanya diri saya, mengkonseling diri saya. Ya. Nah, karena biasa lakukan, lama-lama nggak perlu kaca lagi. Saya bisa monitor satu peristiwa. Aja ya? Iya, satu peristiwa. Yang bikin saya jengkel sekali, marah sekali. Jadi saya bisa masuk ke dalam dan ngecek diri saya, apa yang terjadi. Apa yang ada di pikiran saya. Apa yang ada di perasaan saya. Ya. Kenapa muncul demikian? Nah, langsung saya bisa beresin. Ya. Sampai tahap tertentu,
Ini bisa. Tapi yang lebih dalam, kita perlu orang lain. Ya, supaya bisa melihat apa yang kita nggak bisa lihat gitu ya. Maksudnya sisi bias kita sendiri gitu. Ya, itu selalu ada itu. Selalu ada. Hmm. Bias itu selalu ada. Kita mesti perhatikan itu. Ya. Nah, itu adalah bicara soal kongruen ya. Ya. Kongruen ini adalah sesuatu yang orang terus-menerus terapkan di dalam dirinya nih. Ya. Nah, saya tahu kalau yang tidak belajar satir itu agak bingung dengan konsep kongruen, oke? Agak bingung. Ini konsep yang rada kabur, oke? Saya coba jelaskan begini. Okay. Untuk jelasin ini, saya mesti bicara soal coping stance. Oke. Ini buat yang nonton yang nggak paham dengan konseling. Satir. Saya kasih tahu begini. Manusia itu kalau kena masalah, dia punya beberapa macam cara menangani masalahnya. Oke, karena minggu lalu kita mengatakan the problem is not the problem, coping is the problem. Yang menjadi masalah bukan masalahnya, yang jadi masalah adalah cara Anda menangani masalahnya. Itu yang keliru, kita mau perbaiki. Oke, cara menangani masalah itu seperti apa? Saya kasih gambaran begini. Ada orang tertentu kalau kena masalah, dia belum apa-apa, nggak usah nanya siapa benar siapa salah, dia udah bilang saya salah. Udah, gue yang salah nih, gue minta maaf nih, sorry. Nah, itu yang pertama. Itu kita bilang orangnya placating. Placating itu selalu mendahulukan perasaan orang. Saya nggak penting, pendapat saya nggak penting, ya, perasaan saya nggak penting, perasaan kamulah yang penting. Jadi dia placate. Dia berusaha mengambil hati orang, menyenangkan hati orang. Orang begini hidupnya sengsara. Ya. Betul. Makan dalam ya. Makan dalam. Nah, itu tipe pertama, placating. Jadi, suami istri ya, kalau ada satu placating. Begitu ribut, yang placating langsung bilang, sorry nih, aduh, aku salah banget. Belum tentu dia salah loh. Ya. Tapi udah, kesalahan, sorry, udah, ya. Dan berharap sama itu jadi langsung reda. Supaya nggak ada konflik ya. Ya, biar nggak ada konflik. Jadi ini conflict avoidance. Peace at any cost. Satu. Dua. Ada tipe kebalikannya. Ada masalah, lu yang salah. Gua nggak pernah salah. Mana gua salah? Nah, ini kita bilang blaming. Ini kebalikannya placating nih. Jadi, buat si blaming, kamu nggak penting. Perasaan kamu nggak penting. Pendapat kamu nggak penting. Yang penting perasaan saya, pikiran saya, pendapat saya, itu yang penting. Kamu, saya nggak anggap. Nah, yang seru nih, kalau placating kawin sama blaming nih. Cocok. Pas ya. Iya. Jangan sampai blaming kawin sama blaming, ribut terus rumah tangga itu. Jadi placating kawin sama blaming, si placating ini minta maaf terus. Yang satu bilang, memang dulu, dari dulu lu begitu. Heran, kapan lu sembuhnya kayak gitu terus. Padahal bisa jadi yang salah loh. Tapi dia nggak mau tahu, lu yang salah. Placating. Pokoknya kok salah. Ya. Nah, ini dua macam nih. Ya. Jadi yang satu nyalain diri sendiri terus, yang satu nyalain orang lain. Tapi ada yang ketiga nih, dipakai satu istilah, super reasonable. Pakai otak. Super reasonable ini adalah orang yang nyalakan keadaan. Ya. Kalau yang pertama tadi placating, ada apa-apa nyalakan diri sendiri. Blaming, ada apa-apa nyalakan orang lain. Tapi yang ketiga, super reasonable, bukan nyalain diri sendiri, enggak nyalain orang lain, tapi nyalain keadaan. Nah, ini adalah orang yang tipenya itu rasional. Jadi ketika dia mikir ini rasional banget. Ya. Karena itu kelemahannya satu nih. Kayak nggak punya perasaan. Nggak ngerti perasaan orang. Itu super reasonable. Kaku, ya. Orangnya kaku, prinsip pokoknya. Oh, prinsip udah jalanin. Ya, nggak usah ngerti. Perasaan kamu nggak penting. Pendapat kamu nggak penting. Perasaan saya juga nggak penting. Pendapat saya nggak penting. Yang penting apa? Sikonnya kayak apa? Itu super reasonable. Yeah. Tipe keempat adalah si irrelevant. Nah, irrelevant ini, saya nggak penting, kamu nggak penting, keadaan nggak penting. Lalu apa yang penting? Nggak ada. Dalam hidup ini nggak ada yang penting. Senang-senang aja gitu ya. Senang-senang aja. Itu adalah irrelevant. Ya.
Jadi irrelevant itu di rumah duka gitu ya, dia bisa ketawa-ketawa. Cerita-cerita lucu-lucu, ngakak-ngakak gitu loh. Orang lagi berduka gitu, dia bisa dengan ini aja, hahe-hahe. Ya. Nah, begini saya kasihkan gambaran bahwa keempat hal ini nggak bagus. Masing-masing ada penyakitnya nih. Ya, ini ada penyakitnya semua nih. Dan ada istilah-istilah psikiatrinya, ya, penyakit apa-apa dan sebagainya ya. Jadi ini semua ada gangguan. Orang placating, saya rasa tadi Mira juga udah ngomong, orang placating itu makan dalam, makan hati. Ya. Sementara orang blaming, barangkali istilah kita darah tinggi. Ya, marah-marah terus. Ya. Yang ketiga, suppression bullying. Ya. Itu terlalu banyak. Perasaannya nggak ada. Ya. Manusia tanpa perasaan. Ya. Yang irrelevant, itu ada bahayanya, itu orang suka bilang kebablasan, konyol, ya, kelewat. Ya. Bisa adiksi juga ya? Bisa arah ke adiksi narkoba, adiksi minuman keras gitu ya? Ya, bisa ke sana karena itu suatu bentuk pelarian. Ya. Nah, jadi karena ini empat ini nggak bagus, masing-masing itu ada kurangnya lah ya. Contoh lah, placating adalah saya nggak penting. Blaming adalah kamu nggak penting. Super reasonable adalah kamu nggak penting, saya nggak penting, keadaan yang penting. Irrelevant adalah keadaan nggak penting, kamu nggak penting, saya nggak penting, semua nggak penting. Jadi bagaimana caranya kalau ini semua empat cara nangani masalah ini ternyata tidak bagus, maka ini ada cara yang kelima nih, yang tadi kita bilang congruent. Oke, ini Pak Lukman Yap bicara soal temperamen. Ini beda, ada sedikit beda dengan temperamen, terutama DISC. Ya. Ada beda sedikit. Bedanya itu apa? Temperamen itu dianggap adalah lahir sudah dibawa. Sementara yang tadi kita bicara ini, coping ini adalah sesuatu yang dipelajari. Contoh, saya lihat papa mama saya berantem. Lalu papa saya bilang gini sama mama, ya udah ma ya, oke sorry ya, aku salah, sorry ya, udah nggak. Terus kemudian mama jadi langsung tenang, ya udah nggak apa-apa. Saya belajar sesuatu. Apa itu? Saya belajar bahwa ternyata kalau ada ribut sama mama, kita mesti bilang sorry. Kalau bilang sorry, urusan beres. Nah, lama-lama jadilah itu placating. Sebaliknya, ada yang satu, ya. Papa berantem sama mama. Lihat, mama sama papa. Mama galak loh. Papa akhirnya bilang sorry loh. Dia tiba berkesimpulan. Lain kali kalau berantem, kok mesti lebih galak sama orang. Muncullah itu, dibangunlah yang namanya blaming. Jadi maksud saya, kalau tadi temperamen adalah sesuatu bawaan, coping ini adalah hasil yang dibangun. Dibiasakan. Itu sebabnya temperamen tidak bisa diubah, hanya bisa diperhalus. Tapi kalau yang namanya coping ini, itu bisa diganti. Itu menurut saya kekuatannya dari situ. Cara menghadapi masalah gitu ya. Cara menghadapi masalahnya bisa diganti. Bisa diganti. Jadi dia nggak otomatis. Karena itu tadi begitu terjadi ribut, saya otomatis tanpa mikir apa-apa, saya langsung bilang sorry saya salah. Itu otomatis, nggak mikir. Berarti ada kaitannya dengan reaksi dan respon ya? Ya, oke. Kembali ke 2R itu ya. Reaksi dan respons. Ya. Nah, jadi orang kongruent itu, dia nggak bereaksi kayak yang lain. Dia respons. Dia akan mikir dulu. Ini masalah ini salahnya siapa nih? Kalau salah kamu, ya saya akan bilang salah kamu. Kalau saya yang salah, saya minta maaf. Tapi kalau kamu yang salah, ya kamu salah. Ya kan? Kalau memang ini sikonnya yang bermasalah, ya kita beresin sikonnya. Jadi orang kongruent itu memberikan respons, bukan reaksi. Dia adalah seorang yang dalam jiwanya itu tidak terlalu banyak masalah. Ya. Sehingga dia bisa berikan respons dengan benar. Karena ketika orang banyak masalah, akan cenderung bereaksi. Kalau saya dalam jiwa saya, banyak terluka. Orang nyenggol dikit, saya teriak. Nah, itu kan teriak itu kan reaksi. Kalau dikit langsung gitu kan. Itu reaksi. Itu banyak luka. Nah, itu adalah yang kedua tadi ya. Kongruennya. Nah, sekarang sekarang saya yang ketiga nih. Adalah competent. Seorang konselor itu perlu punya 3C. 1, confident, percaya diri. Nomor 2,
congruent, utuh, harmonis. Nomor 3 adalah kompeten. Oke. Nah, kompeten ini begini. Kompeten ini adalah bicara tentang kemampuan ya. Jadi kita tadi di awal bilang bahwa teknik itu tidak sepenting pribadi. Tapi sekali lagi bukan berarti teknik nggak penting nih. Ya. Nah jadi di dalam membangun kompetens, saya ini terus-menerus memperbaiki diri saya. Ya. Nambah ilmu. Saya harus menguasai teknik konseling tertentu dengan baik. Karena begini, yang tadi saya katakan, kalau saya punya satu jurus nih, maka ketika saya masuk ruang konseling, saya akan masuk dengan confident. Ya. Jadi kompetensi ini membangun juga confidence. Karena saya menguasai ilmu, saya cenderung lebih percaya diri daripada orang yang nggak tahu mesti ngapain. Betul. Nah, untuk membangun kompetensi ini, jam terbangnya mesti diperbanyak. Ya, selain nambah ilmu, jam terbang diperbanyak. Jadi, saya kasih contoh diri saya ya. Saya akan mengkonseling semua orang, semua kasus, nggak saya tolak. Oke. Dari susah tidur sampai orang gila, saya terima semua. Saya terima semua kasus, segala macam orang, ya. Sampai yang ateis pun saya terima. Ya. LGBT saya terima, semua saya terima. Nggak pernah nolak kasus. Untuk apa? Ini membangun kompetensi. Betul. Sehingga kita ini, karena kalau kita nggak kompeten, ya kondisi yang kita konseling nggak membaik-baik. Betul. Nah, jadi ini 3C yang perlu kita perbaiki. Yang perhatikan lah ya. Okay. Jadi sekali lagi ya, ini bukan bicara soal, saya punya kepribadian nggak cocok jadi konselor. Enggak. Saya rasa kalau kita perhatikan 3C ini nih, kita bisa menjadi seorang konselor. Siapapun juga orangnya itu. Saya yakin banget. Ya. Berarti ini sebenarnya yang dibilang tadi kepribadian, menurut Satir ini, misalnya tadi kalau dibilang nggak sabaran, berarti itu sebenarnya adalah reaksi gitu ya, bukan kepribadian, tapi bagaimana caranya reaksi ini jadi respon dengan cara lebih kongruen tadi gitu ya, supaya lebih kompeten, supaya lebih confident gitu ya. Itu ini maksud, betul. Ya, itu ini maksud. Jadi bukan karena saya kurang sabar gitu. Kurang sabar itu suatu bentuk reaksi terhadap sesuatu yang bisa dipelajari untuk nggak usah bereaksi. Betul. Tapi berikan respon saja. Begitu. Menarik. Ya, karena jadi orang ini perlu bereaksi. Satir betul-betul peduli dengan kesehatan mental istilahnya ya, konselornya ya, terapisnya ya, makanya tadi dibilang harus dikonselingin dulu gitu ya. Harus dikonseling. Jadi ini orang kadang-kadang suka keliru ya. Saya selalu mengatakan konselor perlu dikonseling. Perlu. Bukan cuma perlu, diharuskan malah akhirnya. Ya. Harus, iya betul. Harus. Ya, kayak kalau orang marketing kan apa yang dia jualanin gitu ya, apa yang dia jual dia harus tahu kan ya, sama kayak konseling ya. Kalau konselor mau mengkonseling orang tapi dia tidak pernah dikonseling, kayak nggak ngerti sendiri apa yang dia mau kasih gitu ya. Saya kasih contoh, jangan pernah menjual shampoo dengan rambut aut-autan. Ya nggak? Terus orang tanya, samponya bagus nggak? Bagus banget. Udah pakai belum? Teman saya udah pakai. Saya sih nggak pakai. Tapi katanya bagus. Gimana tuh? Iya. Tidak meyakinkan ya. Iya, nggak meyakinkan. Nah, oke. Saya pengen ngomong sedikit, Mira, tentang tanda-tanda seorang sudah jenuh. Konselor sudah jenuh. Burnout ya. Burnout, ya. Karena menurut saya ini penting nih untuk kita ini, kadang-kadang kita ini nggak sadar. Oh, kita ini sebenarnya sudah angus nih, burnout. Iya, udah angus. Ya. Capek hati gitu ya. Capek hati, ya. Sebutannya. Umpama ya, kalau seseorang itu baru dengar namanya si konselor disebut ya, konselingnya itu,
Si itu mau datang, udah langsung dia, aduh gue capek deh. Itu tuh mesti hati-hati. Tanda-tanda ya. Tanda-tandanya, ya. Atau kalau seorang itu sering merasa pengen kabur gitu ya. Aduh kalau bisa saya jangan di Menghindar. konseling dulu. Ya menghindar, dia menghindar. Dia rasa beban berlebihan. Terus menerus Hmm. memikirkan konseling. Ya. Jadi Hmm. susah gara-gara konselingnya. Ya. Aduh dia lagi gimana Hmm. tuh? Aku tuh kok kasihan banget sama dia. Itu tanda-tanda. Ya. Atau marah Hmm. sama konselingnya, dimarah-marahin. Hmm. Nah, itu sebenarnya tanda-tanda bahwa ini sudah mulai burn out. Nah, Hmm. seorang yang lakukan pelayanan menolong orang lain itu perlu memperhatikan hal-hal seperti begini. Ya. Hmm. Jadi jangan sampai kita punya beban berlebihan. Saya masih ingat sekali, ini saya nggak tahu Pak Elsar itu join nggak ini. Tapi Elsar Ada dulu tadi itu, sih di awal. Hmm. ada ya, itu kan tahan sekali, tahan banting. Setelah 3-4 tahun dia Hmm. baru ambil cuti. Ya. Hmm. Tapi istrinya kan dulu ikut di juga di YCAB. Nah, saya masih ingat tuh Mary istrinya itu datang ke saya dan dia khawatir sekali dengan satu kasus yang dia konseling, yaitu orang Hmm. itu uh, telepon dan cerita dia lagi sakau, terus dia tanya, saya mesti ngapain nih? Dan waktu itu Mary bilang suruh mandi, ya, mandi air Hmm. dingin, menolong. Jadi Mary itu bilang sama saya, Pak, aku tuh khawatir, Pak. Aku suruh dia mandi. Dia lagi sakau, aku suruh mandi. Kira-kira dia mati nggak ya? Jadi dia punya Hmm. pikiran, orang ini meninggal. Saya bilang, dia sakau. Iya. Kamu suruh dia mandi? Iya. Nggak mati. Dia paling cuma basah, saya bilang. Ya. Hmm. Paling cuma basah, saya bilang, nggak akan terjadi apa-apa. Tapi dia bilang, Pak, saya sepanjang malam nggak bisa tidur. Mikirin dia. Saya bilang, Hmm. ini depan out nih. Jadi saya suruh dia cuti. Hmm. Ya, dia cuti, ambil cuti. Oh, berarti kalau kepikiran terus setelah sesi konseling selesai itu salah satu contoh burnout ya. Ya, mikirin terus. Jadi susah Hmm. gara-gara konseling gitu. Ya. Atau marah-marah kesel sama yang di konseling, ya. Atau mungkin Hmm. ciri-ciri yang lainnya umum. Umpama jadi suka lupa, sering minum Hmm. obat, sakit kepala gitu, sakit kepala terus. Atau susah fokus, pikiran suka melayang, pelupa, ya. Atau susah Hmm. tidur, jadi sering murung. Ini tanda-tanda seorang sudah mulai, ini nih, jenuh nih, Burnout. mulai angus. Mulai angus. Ya. Nah, saya usul beberapa poin. Okay? Oke. Nomor 1, jangan berusaha jadi Tuhan. Tanda kutip, Tuhan tanda Hmm. kutip. Hmm. Ya. Kita bukan Tuhan, jangan jadi Tuhan. Ya. Jadi, kalau orang pengen jadi tanda kutip Tuhan itu adalah dia pengen ngurusin semuanya. Gitu. Nah, kita mesti Hmm. bicara tentang keterbatasan diri kita sebagai manusia. Nolong orang tapi terbatas. Jangan memaksakan di luar batas. Jadi, Hmm. mesti mengetahui batas. Nah, caranya adalah gimana? Belajar untuk atur waktu dan kasus. Contoh ya, saya Oke. sehari hanya mau 2. Hmm. Saya udah pernah coba 10, sudah pernah. Akibatnya ya itu tadi di tengah-tengah konseling ketiduran. Sungguh tidak Tiduran, itu. ya. Untung zaman itu Oke. belum banyak handphone kamera ya. Kalau zaman sekarang udah langsung gini sama dia, langsung Di viral. videoin. Iya, kantor saya ketiduran lagi konseling saya tuh dia tuh ngorok lagi. Tuh nggak lucu sama sekali. Jadi belajar atur Aduh. waktu dan kasus Iya. ya. Ya, Oke. terus. Konseling dengan perjanjian di muka. Jangan mendadak nongol depan pintu terus kita konseling dia. Hmm. Saya tanya sama orang, minggu depan bisa? Nggak bisa Pak, mesti sekarang Pak. Saya bilang, ini kasus sudah berlangsung 20 tahun. Kamu bilang harus Hmm. sekarang. Yang benar aja. 20 tahun ini kamu kemana aja? Betul, betul. Ini kadang tuh Jadi, kita ada seperti urgensi untuk langsung menolong gitu. Itu jadi ya, ada kaitannya dengan ini ya. ya. Ini kaitan tuh penting ini, oke? Hmm. Karena kongruen tadi, orang kongruen, itu nggak akan merasa tanda kutip dia harus
perlu sekarang menolong orang demi membuat dirinya sendiri merasa nyaman. Ya, ada orang kayak gitu. Jadi saya menolong diri saya, saya menolong orang lain supaya saya jadi merasa, saya senang hebat. Jadi misalnya menolong diri sendiri. Nah ini yang perlu kita hindari. Ya. Betul, betul. Jadi ini sebabnya jadi Tuhan, nggak bisa menolak tadi ya Pak ya? Iya, nggak bisa menolak, nggak bisa bilang enggak. Jadi saya sudah berapa kali bilang sama orang, enggak, ya, telepon dulu aja ngatur. Ya. Kecuali ya, kalau orang mau loncat dari lantai 21, terus kita bilang, besok pagi aja, oke? Enggak, saya ada kejadian soalnya. Saya diteleponin seseorang, pada jam 10 malam. Dia bilang saya lantai 31 dan sekarang saya siap loncat. Ya, ya kalau jangan bilang gini dong, aduh udah malam nih Pak, bisa nggak Bapak tolong tunda besok aja loncatnya. Kan nggak bisa begitu. Ya. Nah, jadi untuk krisis, jelas kita mesti bersedia. Tapi dalam banyak hal nggak demikian. Ya. Kemudian saya mengusulkan supaya kalau bisa itu ada pendekatan tim, ada teman. Ya mungkin bisa gantikan, ambil alih, atau ikut mendampingi, gitu. Itu akan menolong. Oke. Ya. Lalu kemudian adalah penting begini, kalau nggak sanggup, operin ke konselor lain. Jangan udah nggak sanggup, mati-matian maju terus. Betul, betul. Nah, harap perhatikan. Ketika ngoper kasus, ada unsur trust antara konseli sama konselor. Jadi kalau dia disuruh oper gitu ya, kadang konseli itu nggak mau karena terlanjur terbangun hubungan dengan konselornya. Dia merasa orangnya nggak ngerti saya, apa itu bisa ini. Nah di sini nih konselornya perlu bisa menjelaskan bahwa saya tiba pada ujung kemampuan saya. Kayaknya ada jadi bukan menolak gitu ya, jadi nggak merasa ditolak. Iya, tapi saya mencoba bawa kamu ke yang lebih baik. Cuma itu perlu lakukan dengan hati-hati ya. Jangan sampai si konseling merasa, wah dia nggak mau lagi konseling saya tuh. Padahal saya mah oke sama dia. Tapi dia nggak mau, tambah masalah lagi tuh. Ya. Wah, ini ada pertanyaan Pak Kirno dari Bapak Immanuel Han. Pak Sukirno, gimana jawaban singkat tepat untuk konseli yang terlibat hutang dan butuh uang saat itu juga? Nah. Ini kalau konselornya placating dikasih uang? Placating dikasih. Kalau yang placating dikasih, ya buat nolong kan. Gimana nih Pak Kirno? Jadi ini sebenarnya sudah bukan konseling ya. Dari awal sudah mesti kita ngomongin nih. Jadi bicara soal tujuan konseling Bapak kesini untuk apa? Ya. Dari awal aja dia mesti ngomong menghemat waktu pas semua orang. Saya lagi butuh duit. Jadi nggak usah ditanya-tanya terlalu panjang lebar. Tapi begini. Saya tahu bahwa yang demikian ini beberapa kali terjadi kejadian ya, bahwa orang datang mengaku masalah, ujung-ujungnya adalah dia kemudian minta duit ya. Nah dalam hal ini menurut saya tidak wise kalau si konselor itu pada saat itu juga langsung memberi ya. Tidak wise pada saat itu juga ya, dia perlu menyelidiki maksud saya ya, untuk pastikan lah, jangan sampai begini loh. Saya kasih kamu duit, tahu duitnya itu kamu pakai untuk contoh beli narkoba gitu. Itu kan saya menjadi enabler, memampukan orang untuk terus masuk dalam kecanduannya itu. Jadi saya juga perlu wise, pastikan bahwa ini beneran nih, ya. Dan kalaupun beneran, saya rasa tidak banyak orang yang butuh uang pada saat itu juga. Kecuali betul-betul krisis, istilahnya nih, lagi konseling dan kolektor udah di depan nih, ya. Di depan pintu ruang konseling tuh, lagi bawa golok lagi. Oke, itu lain ceritanya. Oke, itu krisis. Tapi sejauh yang saya tahu, tidak banyak kasus demikian. Tapi si konselor, tadi dikatakan Mira, si konselornya jangan placating. Kalau dia placating, dia akan kasih. Si placating itu perlu congruent. Ya, untuk mengatakan kita perlu cek, ya, dan sebagainya. Bukan nggak mau nolong orang, perlu dibedain. Tapi perlu wise. Jadi saya nggak bilang harus ditolak, tapi jangan waktu itu maksud saya. Oke. Mungkin sebentar. Mesti tahan juga ya, Pak ya. Iya, mesti tahan. Begitu sih. Ya. Nah, jadi kembali ke self care ini ya. Self care ini.
saya juga merasa bahwa seorang itu perlu ambil waktu untuk rekreasi. Seorang konselor perlu ambil waktu buat rekreasi, balancing lah ya. Karena begini, tidak banyak, mungkin nggak ada orang yang datang ke konselor ketika dia menang lotre. Ya. Betul. Yang ada itu ketika dia lagi punya masalah. Masalah. Jadi si konselornya ini terima semua nih masalah nih. Kalau dia nggak hati-hati, dia bisa ke bawah. Betul. Jadi dia ikut mikul beban nih. Maka yang tadi saya katakan di awal, jangan jadi Tuhan, itu penting. Jadi kita nggak jadi terambil bebannya orang. Lalu kemudian, tapi tetap tidak bisa dihindari bahwa kadang-kadang beban itu masuk. Nah, itu gunanya, tadi saya mengatakan konselor, mesti dikonseling. Supaya bebannya itu seringan mungkin. Diproses lah. Gitu ya, diproses. Jadi nggak terbawa, tidak terbawa. Ya. Tidak jadi bias, tidak mempengaruhi, bisa tahan tadi juga ya, itu semua ada kaitannya ya. Ya, semua ada kaitannya. Ya. Nah, jadi dengan demikianlah si konselor ini menjadi seseorang yang ketika di ruang konseling dia bisa membawa perubahan. Ya. Nah, ini adalah penting karena ada satu konsep dalam satir model yang perlu kita perhatikan. Menurut saya kaitan dengan soal pribadi terapis ini. Kalau kita Google contoh, Google kata ini, the Satir model of change, model perubahan Satir, the Satir model of change. Kita temukan sesuatu yang menarik sekali. Satir itu ngajar gimana orang berubah, dan ternyata itu sekarang dipakai di perusahaan-perusahaan. Nah, itu buat saya menarik. Ya. Jadi perusahaan-perusahaan itu melakukan namanya change management, manajemen perubahan. Dan untuk itu mereka ambil ini model Satir ini untuk dipakai untuk menjadi guidance yang mereka nih. Kenapa guidance? Nah, Bapak Ibu di sini yang ikut nih join hari ini nih, sebagian besar barangkali belum punya pengalaman dalam model Satir ini ya. Begini, menurut Satir, orang kalau berubah itu karena ada sesuatu unsur asing masuk. Ya. Unsur asing itu bisa macam-macam, bisa perubahan positif, bisa negatif. Nah, kalau contohnya lah ya, kalau yang positif itu, seseorang ateis terus kemudian ketemu sama Tuhan. Nah, itu kan namanya unsur asing ini masuk. Ya. Atau yang negatif bisa juga nih. Ya, satu rumah tangga baik-baik muncul nih, pihak ketiga nih, unsur asing masuk nih. Nah, unsur asing ketika masuk selalu membawa satu hal, chaos. Kekacauan. Nah, jadi bisa aja ketika saya konseling orang, keadaan bisa tambah kacau untuk sementara waktu. Nah, di sini konselor yang punya 3C tadi itu, confident, congruent, kompeten, itu nggak akan panik ketika terjadi perubahan ini. Dia nggak akan panik karena dia tahu ini bagian dari perubahan. Sebab hanya ketika orang chaos aja, perubahan baru bisa terjadi. Kalau tidak ada chaos, perubahan nggak terjadi. Status quo namanya. Ya. Betul. Jadi, seseorang ketika mau berubah, sekali lagi, mesti ada satu masa gangguan itu. Jangan kabur di situ. Ya. Jalani aja prosesnya. Gitu. Ya. Nah, jadi itu kita bicara soal pribadinya konselor ya. Ya. Termasuk juga seperti mendengarkan ini kan hal yang baru gitu ya. Ini akan menjadi chaos. Pemahaman kita sebelumnya dengan pemahaman yang baru seperti apa, nanti ada integrasinya, baru kita bisa internalisasikan dan kita praktekkan gitu ya. Ya. Nah, seperti contoh lah, kita punya guru ya, John Benman. John Benman itu ketika lulus dari Fakultas Psikologi UBC di Vancouver, dia cerita, saya keluar
lulus, ya, sudah ini masters nih, ya. Hmm. Dia bilang, dan ketika saya ketemu sama yang namanya Virginia Satir, dia membuat saya chaos. Yaitu ilmu yang saya pelajari sekian tahun ternyata nggak bisa saya pakai. Nah, itu chaos. Hmm. Dari chaos tadi muncullah sesuatu perubahan yang baru, yang bagus. Jadi ini adalah hal yang menurut saya dari satu sisi membawa perubahan positif. Ya, jadi chaos itu perlu. Ya. Nah, saya Januari tahun lalu, saya pergi ke Vancouver. Saya ketemu dengan suhu kita ini nih, John Benman nih. Nah, dia memberi kepada saya tentang 5 gunung es Satir. Ya. Perubahan dari suffering ke coping ke growing, yang seperti itu. Jadi Januari tahun lalu saya belajar itu yang baru, yang selama ini saya nggak lihat. Oke, ini nih kita sekarang mesti kayak gini nih, Sukirno. Oke, saya duduk di bawah kakinya si Suhu. Ya, dia ngomong, dia nyatat, saya minta catatannya, tulisan-tulisannya, dan mumpung zaman sekarang zaman kamera, saya keluarin handphone saya bilang saya rekam ya. Ya. Oke, rekam. Nah, seperti begitulah, orang perlu terus-menerus belajar, memperbaiki diri. Ya. Betul. Sehingga kita menjadi seorang yang lebih mampu menolong orang lain. Ya. Betul. Jadi kita juga berproses, pemahaman kita juga diperbarui, gitu ya, sehingga kita lebih siap, bukan lebih siap ya, lebih bisa punya banyak tools mungkin untuk membantu ya. Sekali lagi saya kasih contoh satu ya. Bagaimana confidence itu menolong. Ya. Saya handle kasus-kasus yang munculnya itu tidak kita harapkan nih. Ya. Nggak diduga gitu ya? Iya, kasus-kasus yang kita sendiri nggak pernah kepikiran, ini kasusnya nggak gini nih. Ya. Biasanya karena kalau orang konseling, saya jarang nanya kasusnya apa di muka. Saya maunya orang datang, saya langsung konseling. Nah, ini ada kasus-kasus yang kadang-kadang membuat kita ini bingung. Mama contoh satu orang yang datang ke saya, satu orang tua, yang duduk dan bertanya begini, Pak Sukirno, apa masalah saya? Dia yang nanya ya? Ya, apa masalah saya? Ini kayak kita antara dukun atau konselor gitu ya. Jadi saya bilang, itu adalah masalah terbesar, Bu. Ibu aja bahkan tidak tahu apa masalah ibu. Nah, jadi dia bilang, saya ingin tahu ada masalah apa enggak? Nah, itu yang paling susah ya, kayak gitu ya. Atau saya konseling teman saya, oke? Almarhum Lukas Tahir. Waktu di kelas. Kan harus mengkonseling. Jadi saya konseling lah ini Lukas ini, ya. Dan saya tanya gini, bro, jadi you punya masalah apa? Saya bilang, apa yang pengen kita bicarain? Dia bilang, saya nggak punya masalah, Sukirno. Nah, saya bilang, itu juga masalah ya? Masalah terbesar tuh. Nggak tahu punya masalah tuh. You don't even know your problem, saya bilang. Itu masalah terbesar tuh. Ya. Betul. Oh, ada pertanyaan lagi nih, Pak Sukirno. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Pak Kirno bisa jawab, lalu kita kesimpulan. Pak Kirno boleh kasih kesimpulan dan kita tutup ya. Oke, akan saya bacakan. Pak Sukirno, bolehkah seorang konselor menolak permintaan konseling dari orang yang sudah berulang kali jatuh di masalah yang sama? Nah. Oke, Pak Iman ini belajar dari saya di Jogja ya. Oke. Salam kenal. Ini kita bicara cerita 20 tahun lalu. Kayaknya tuh. Ya. Oke, seorang datang jatuh bolak-balik ke masalah yang sama. Boleh nggak tuh? Saya tolak dia, nggak mau ketemu sama dia. Saya bertanya begini, kalau seumpama itu adalah orang yang jatuh ke masalah yang sama, 5, 6 kali, 10 kali, karena saya konseling, saya perlu perbaiki diri saya. Berarti saya punya pendekatan selama ini nggak jalan nih. Betul. Oke. Jadi saya perlu perbaiki diri saya ini. Saya perlu perbaiki. Kalau buat saya nih sekarang nih kayak gini nih, ini kesempatan untuk saya mikir nih, apa yang harus saya perbuat yang beda dengan yang kemarin-kemarin. Karena kemarin-kemarin nggak jalan. Ya. Cuman kita juga mesti memahami begini nih. Ada kadang-kadang momen di mana kita sudah lakukan yang terbaik, tapi sananya nggak mau berubah. Pada titik itu,
menurut saya kita mesti belajar say no. Stuck Karena ya. saya pernah bilang gini, kita ketemu lagi nih, Anda ngabisin waktu, saya ngabisin waktu. Percuma, saya bilang. Nggak usah aja. Kembalilah ke saya, kalau Anda sudah siap berubah. Nah, itu rada keras. Tapi karena sudah 4-5 kali, dan menurut saya bukan saya nggak bisa, dianya nggak mau. Ya udah. Resisten ya. Resisten ya, resisten. Tetap pada pola yang sama. Ya, ya udah nggak usah. Ya, come back to me kalau you're ready. Jadi boleh nolak nggak? Boleh. Iya betul. Oke, menarik sekali. Dan ini kemampuan untuk menolak juga kita harus tadi ya, confident, kompeten, dan kongruen ya. Jadi saya tahu susah sekali menolak. Ya, menolak. Tapi itu orang placating tuh. Placating itu susah nolak. Diterima aja terus ya. Buang waktu terus gitu ya. Dan saya kan placating kelas berat dulu. Tapi saya belajar untuk mengatakan no. Kalau enggak saya hancur. Betul. Dia juga konselingnya juga nggak ada baru, nggak ada sesuatu yang proses perubahan baru. Konselornya juga capek ya. Maka ini ya harus sama-sama capek. Kasihan juga dua-duanya. Yang mengkonseling perlu dikasihani, yang dikonseling perlu dikasihani. Jadi mesti ada sesuatu, cut off-nya juga perlu ada. Ya. Oke, Pak Sukirno, kira-kira kita sampai pada kesimpulan. Ya. Mungkin boleh Pak Sukirno simpulkan dari awal tadi hingga yang terakhir, yang berkaitan dengan menjadi konselor yang efektif. Ya, oke. Jadi dalam hal kita bicara pribadinya konselor ini, pribadinya itu ada jenis, bukan jenis kepribadian, tapi keadaan si pribadinya konselor ini yang perlu ada untuk dia menjadi seorang konselor efektif. Yaitu dia itu diusahakan sebersih mungkin, dalam artian tidak terlalu banyak punya masalah yang gede-gede, ya. Kemudian dia perlu terus-menerus memperbaiki dirinya. Ya. Kalau dia bisa lakukan ini dua saja, bersihkan dirinya, terus tambah ilmu, terus perbaiki, belajar terus, dia akan jadi seorang yang akan efektif di ruang konseling. Dia nggak akan bisa selesaikan semua kasus. Nggak akan bisa. Pasti ada kasus yang tadi resisten tadi itu. Yang nggak mau berubah. Bisa saja ada. Dan itu seorang konselor mesti cukup merasa nyaman untuk mengatakan, ya udah. Dia nggak mau, ya udah. Saya jangan sampai jadi rasa bersalah. Nah, itu yang perlu dibereskan. Begitu. Ya. Jadi bersihkan dirimu di bagian dalam, untuk keluarnya tambah ilmu terus. Betul. Betul. Jangan ada rasa bersalah kalau nggak bisa nolong orang. Itu juga perlu diproses ya. Betul. Ya, kita bukan Tuhan. Ya. Begitu. Itu sebabnya butuh konseling juga kita ya, karena pasti ada banyak rasa tidak mampu, rasa gagal dalam menangani konseling. Kadang-kadang kita kan juga punya masalah kan. Nah, kalau saya dulu, saya punya konselor ya teman saya itu, Pendeta Lukas Tahir itu teman sekelas saya di Singapura dulu, dan dia adalah tempat untuk saya duduk, dan kemudian saya mulai bicara, dan dia akan dengerin saya. Dan itu menolong sekali. Cuma sudah dipanggil Tuhan Oktober lalu. Ya. Saya kehilangan sekali. Ya, kehilangan ya. Iya. Dan jadi sekarang nyari konselor saya. Ya. Gitu ya. Cari konselor. Waduh, ini karena ada kesadaran untuk harus terus berproses ya Pak ya. Ya, jadi mencari konselor, bahkan seorang seperti Pak Kirno yang udah master counselor tetap konseling, apalagi kita nih yang baru belajaran gitu ya. Pasti harus berproses juga. Iya. Betul.
Oke, terima kasih banyak Pak Sukirno Terima kasih banyak. atas bimbingannya, atas penjelasannya, atas sharingnya, informasinya, semuanya. Ini mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk memproses unfinished business kita masing-masing gitu ya, supaya kita lebih bisa efektif menjadi konselor. Dan juga sebagai pribadi yang personal kita juga lebih sehat gitu ya. Lebih sehat, betul. Ya. Iya. Betul. Iya. Terima kasih banyak Pak Sukirno. Terima kasih banyak Mira yang sudah kita bikin kita hari ini. Ya. Iya, ini perlu disebut nggak ya? Kita sebut satu-satu kali ya. Iya, ada Ibu Yoke ngingetin saya, almarhum Lukas Lahir meninggalnya April, kalau Oktober bulan lahirnya. Pak Immanuel dari Magelang nih, jauh-jauh nih, Mira. Ya, buat anda yang ikut join ini, asal tahu aja Mira lagi di Pakistan sekarang ini ya. Sama ikut join ini, ya. Lagi ada di Pakistan. Nggak tanggung-tanggung, Pakistan, Jakarta. Ya, teknologi luar biasa. Ya. Iya. Immanuel itu adalah murid saya di Jogja 20 tahun lalu. Wow. Ya, ada yang lain lagi. Iya. Ibu Yuliana Gitaria. Ya. Oke, Ibu Lilin, Ibu Celia. Ya. Oke, terima kasih banyak semuanya yang sudah hadir, sudah ikut. Betul, untuk IGTV-nya nanti ada di Konseling Satir Indonesia dan juga ada di IGTV Pak Kirno nanti ya. 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 Oke, mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Terima kasih banyak Pak Sukirno. Kita ketemu lagi, nanti kita akan diskusi lagi. Kita kira-kira akan bahas apa. Teman-teman boleh DM atau boleh komen gitu ya. Kira-kira mau minta kita untuk bahas apa. Terutama untuk Pak Kirno nih. Kalau Pak Kirno mudah-mudahan ada waktu dan bersedia untuk sharing ilmunya yang sangat berharga. Iya. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu semuanya. Terima kasih Pak Kirno.